3 perusahaan terbuka, Webus International, Vivo Power, dan Welgistics Health, sekarang berencana menyimpan XRP sebagai aset cadangan strategis. Ya, benar. Ini bukan lagi sekadar soal menggunakan XRP untuk pembayaran. Sekarang, perusahaan-perusahaan ini ingin menyimpan XRP, seperti mereka menyimpan uang tunai, emas, atau bahkan Bitcoin. Messari, sebuah lembaga riset kripto yang dihormati, membagikan informasi ini di X. Mereka menekankan bahwa ini bukan sekadar uji coba biasa. Ketiga perusahaan ini benar-benar mengumpulkan dana untuk membangun cadangan XRP yang serius. Mari kita bahas satu persatu perusahaannya. Pertama, Webus International. Perusahaan ini terdaftar di Nasdaq dan sudah mengajukan dokumen ke SEC Amerika Serikat untuk mengumpulkan dana sebesar $300 juta. Menariknya, dana ini bukan dikumpulkan dari saham, tapi dari pendanaan non-saham. Tujuannya adalah untuk membentuk cadangan XRP dalam keuangan perusahaan. Jumlah ini cukup besar, dan Webus akan menggunakan uang kas milik mereka sendiri, jalur kredit dari lembaga keuangan, dan jaminan dari para pemegang saham. Webus tidak melakukannya sendirian. Mereka bekerja sama dengan Samara Alpha Management untuk mengelola cadangan XRP ini. Tujuannya adalah mendukung solusi pembayaran global lewat kumpulan XRP ini. Jadi ini bukan hanya investasi, tapi juga punya fungsi nyata. Kedua, Vivo Power. Juga terdaftar di Nasdaq, Vivo Power baru saja mengumpulkan dana sekitar $121 juta dari investor pribadi. Menurut Messari, sebagian besar dana itu akan digunakan untuk membuat cadangan XRP. Yang bikin menarik, Pangeran Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi memimpin putaran pendanaan ini. Keterlibatan tokoh penting seperti ini meningkatkan perhatian dan harapan banyak pihak. Vivo Power bahkan punya tujuan yang sangat besar. Mereka ingin menjadi perusahaan pertama di dunia yang benar-benar fokus pada XRP. Pernyataan ini cukup berani, tapi juga menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam memasukkan XRP ke strategi keuangan utama mereka. Ketiga, Welgistics Health. Perusahaan di bidang kesehatan ini juga berhasil mendapatkan dana $50 juta bulan lalu. Dan ya, dana ini juga akan dipakai untuk membangun cadangan XRP. Tapi bukan cuma disimpan, mereka juga berencana menggunakan XRP untuk pembayaran langsung secara real time. Mereka berharap cara ini bisa menghilangkan berbagai hambatan, seperti keterlambatan dan biaya tinggi dari sistem pembayaran tradisional. Ini menunjukkan bahwa XRP bukan cuma dibeli untuk investasi, tapi dipakai langsung sebagai alat keuangan yang benar-benar digunakan. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita sedang melihat pergeseran yang nyata. Perusahaan-perusahaan ini bukan startup kripto, tapi perusahaan terbuka yang punya pemegang saham, diawasi oleh regulator, dan punya rencana bisnis jangka panjang. Dan mereka memilih XRP, bukan hanya untuk disimpan sebagai aset bernilai, tapi juga untuk digunakan dalam sistem pembayaran dan operasional bisnis mereka. Bukan cuma 3 perusahaan ini. Kembali ke bulan Desember, perusahaan Worksport mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan 10% dari uang operasionalnya untuk membeli XRP dan Bitcoin sebagai cadangan perusahaan. Lalu, bulan lalu, perusahaan Alt Capital Group, ACG, juga bilang mereka akan menginvestasikan $10 juta dalam XRP tahun ini, sebagai bagian dari ekspansi mereka ke layanan keuangan. Yang lebih mengejutkan lagi, menurut laporan, pemerintah Amerika Serikat juga sudah memasukkan XRP ke dalam daftar aset digital yang bisa dimasukkan ke dalam cadangan negara. Ini belum berarti keputusan final, tapi menunjukkan bahwa XRP mulai dipertimbangkan secara serius, bahkan di luar sektor swasta. Sekarang, mari kita lihat dari sisi kritis. Di satu sisi, ini bisa menjadi tanda bahwa institusi mulai percaya pada XRP. Padahal sebelumnya, XRP sempat terkena masalah hukum dengan SEC, yang banyak orang kira akan merusak reputasinya. Tapi nyatanya, XRP masih menarik perhatian. Menariknya, perusahaan-perusahaan ini memilih XRP, bukan Ethereum atau stablecoin seperti USDC atau USDT. Kenapa? Kemungkinan karena XRP punya kecepatan transaksi tinggi, biaya transaksi rendah, dan fokus utamanya adalah pembayaran lintas negara. Fitur-fitur ini membuat XRP lebih praktis untuk transaksi real-time dan sebagai diversifikasi aset perusahaan. Membangun cadangan XRP memang strategi yang menarik, tapi juga punya risiko. Harga XRP masih naik turun. Aturan hukum di AS juga masih belum sepenuhnya jelas. Dan walaupun Ripple sempat menang sebagian dari kasus SEC, kasus itu belum sepenuhnya selesai. Ada juga kekhawatiran yang lebih besar. Kalau terlalu banyak perusahaan menyimpan XRP dalam jumlah besar, apakah ini bisa mengurangi likuiditas di pasar? Apakah XRP akan jadi susah dibeli untuk investor retail? Atau malah harganya naik terlalu cepat secara tidak alami? Dan meskipun perusahaan seperti Vivo Power dan Webus terlihat menjanjikan, mereka bukan perusahaan raksasa seperti Apple, Google, atau bank besar. Jadi kita belum melihat langkah serupa dari institusi besar kelas dunia. Kalau perusahaan-perusahaan pelopor ini berhasil,
Entah itu lewat transaksi yang lebih cepat, pengelolaan kas yang lebih baik, atau kenaikan harga XRP yang signifikan, bisa saja perusahaan lain akan ikut-ikutan. XRP perlahan-lahan mulai pindah dari sekadar spekulasi menjadi strategi nyata. Perusahaan-perusahaan ini tidak cuma memperdagangkan XRP, tapi membangun sesuatu dengan XRP. Apakah ini akan jadi perubahan besar atau hanya percobaan sesaat? Semuanya tergantung pada kinerja XRP dalam beberapa bulan ke depan. Tapi satu hal sudah pasti. Sorotan dari Messari ini telah membawa perhatian baru kepada XRP. Dan perhatian ini bisa mengubah segalanya.